Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. 3 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita tetap akan berbicara soal amanat perpisahan Yesus dalam perjamuan malam. Karena dalam amanat itu kita menemukan misteri-misteri yang sungguh memberikan kepada kita kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita diikutsertakan dalam kesatuan itu. Dalam Injil Yohanes bab 15, tetap dalam konteks amanat perpisahan Yesus, ayat 26-27, Ia bersabda demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dengan ayat yang singkat ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan hati nurani Anda sendiri, bukan dengan pikiran. Karena kesaksian yang diutarakan Yesus ini bukan berdasarkan logika, tetapi karena kata-katanya yang terakhir. Karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Maka kesaksian itu berdasarkan sebuah pengalaman bergaul dengan Yesus. Kata-kata Yesus, penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata-kata ini tidak mudah kita mengerti dan menimbulkan banyak pertanyaan iman. Roh penghibur, roh kebenaran akan diutus oleh Yesus Tuhan, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Bagaimana kita bisa mengerti kuasa Yesus dalam relasi dan kuasa yang dimilikinya dengan Roh Kudus dan Bapa, di mana ia sering menggunakan istilah Allah Tritunggal dalam kodrat ilahi. Maksud saya, kita sering menggunakan istilah Allah Tritunggal dalam kodrat ilahi. Kata-kata Yesus, kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kata-kata ini membuka pikiran kita yang sering tersesat karena mengandalkan logika. Cara berpikir menurut perspektif kita yang sempit. Kesaksian para murid tentang Yesus, relasi dan kuasanya dengan Bapa dan Roh Kudus yang sering tidak kita mengerti, bahkan Thomas pun mau mengungkapkan kata-kata ini, ya Tuhanku dan Allahku. Kata-kata ini bukan dirumuskan. Kata-kata ini bukan dilogikakan, tetapi karena dialami. Maka kata-kata Yesus, kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku, adalah sebuah kesaksian bukan dengan berlogika, tetapi men-sharingkan apa yang dialami, seperti yang dikatakan Petrus. Kamilah saksi-saksi itu. Kami yang melihat sendiri dengan mata, kami yang merabanya, kami yang mendengarnya. Itulah yang kami saksikan. Iman para murid Yesus dalam syahadat para rasul adalah syahadat yang pada dasarnya, pada hakikatnya lahir dari sebuah pengalaman iman bersama dengan Yesus. Gereja adalah penerus pengakuan iman itu. Maka gereja yang benar haruslah gereja yang bersifat apostolik, yaitu meneruskan pengalaman iman yang dialami oleh para rasul. Gereja Katolik tidak boleh membuat sesuatu yang dibuat-buat, dilogikakan. Kalau ada sebuah keterangan, itu hanyalah sebuah pengajaran untuk memperdalam iman.
Tapi syahadat para rasul bukanlah sebuah logika iman, tetapi pengalaman iman. Kata-kata Yesus yang singkat ini mengajak kita untuk mengalami relasi dan kuasa Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh kebenaran, Roh Kudus. Daripada berlogika bagaimana Allah bisa memiliki relasi yang demikian, yang sering kita istilahkan dengan Tritunggal. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengalami kuasa Allah Tritunggal adalah lebih berguna daripada memperdebatkannya. Mengapa? Karena kuasa itulah yang menyelamatkan kita, bukan karena kita memahaminya. Dan itulah yang menjadi pengalaman dalam pengertian yang sesungguhnya, mengalami Tritunggal yang Maha Kudus yang menyelamatkan. Amin.